Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semua, terutama nikmat Islam dan keimanan, nikmat hidayah, taufik, dan nikmat pertolongannya, sehingga saat ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk menjalankan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Kemudian kami mengingatkan kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla kapanpun dan dimanapun kita berada. Dengan sebenar-benar takwa kita dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sebab takwa Allah adalah solusi dari setiap problematika kehidupan kita. Dan karena takwa Allah adalah satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, kewajiban yang paling wajib bagi kita adalah mengikhlaskan niat dalam amal, yaitu kita maksudkan dengan setiap amal ibadah yang kita kerjakan semata-mata untuk mendapatkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari pujian atau sanjungan manusia, bukan pula untuk mendapatkan sebagian dari harta atau perhiasan dunia. Seorang yang ikhlas dalam amal, dia yang beramalnya itu karena Allah. Dia untuk beramal tidak menunggu manusia, tidak menunggu pandangan atau komentar manusia. Pujian dan celaan manusia sama bagi dia. Bertambahnya semangat dia dalam beramal bukan karena pujian manusia, dan celaan manusia tidak membuat
berkurang semangatnya dalam beramal. Semangatnya dalam beramal semata-mata untuk mendapatkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasun niyah dalam amal adalah perintah Allah Azza wa Jal dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama seluruhnya, yaitu agama ini dengan keseluruhan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung atau bergantung dengan niat-niat, dan setiap orang itu dengan amalnya bagi dia sesuai dengan niatnya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Mengikhlaskan niat dalam semua amal, dalam semua ketaatan kita kepada Allah bukanlah perkara yang mudah. Ikhlasul niyah dalam amal sesuatu yang sangat berat, bahkan lebih berat dari amal itu sendiri. Oleh karena itu, hikmah dan faedah dari ikhlas dalam amal itu sangatlah besar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah atau buah yang dipetik oleh seorang hamba dalam ikhlas niatnya pada amalnya adalah diterimanya amal tersebut dan diberi pahala karena amalnya tersebut. Sudah maklum bagi kita, sudah kita ketahui bersama bahwasannya ikhlasun niyah dalam amal bersama dengan mutabah adalah syarat diterimanya amal, dan adalah syarat bahwasanya ibadah dan amal tersebut diberikan pahala untuk pelakunya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna allaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah tidaklah menerima dari amal apapun amal tersebut kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas dan semata-mata untuk mencari keridhaan atau pahala serta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, sebagaimana bahwasannya ikhlas itu, keikhlasan itu ada syarat diterimanya amal, keikhlasan juga syarat untuk mendapatkan pahala dari sebuah amal. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tunfiku nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha." Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah untuk keluargamu, satu nafkah yang dengan itu engkau ikhlas semata-mata untuk mencari balasan, mencari ridha Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala karena sedekah tersebut. Oleh karena itu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, dari dua hadis tersebut maka makna yang tersirat yang bisa kita pahami bahwa setiap amal kebaikan, setiap ibadah, setiap ketaatan yang dikerjakan oleh seseorang tanpa keikhlasan maka tidak diterima oleh Allah dan tidak mendapatkan pahala pelakunya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara faedah atau buah kebaikan atau buah dari keikhlasan dalam beramal, bahwasanya keikhlasan itu menjadikan amalan kecil menjadi besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala mengatakan, "Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah atau tu'addimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah." Berapa banyak amalan kecil
menjadi besar nilainya di hadapan Allah karena niat yang benar. Dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil di hadapan Allah, menjadi sepele di hadapan Allah karena niat yang salah. Oleh karena itu, saudaraku seiman, rahimakumullah, dalam setiap amal kita, maka hendaknya kita perhatikan hati kita, perhatikan niat kita. Jangan hanya kita melihat sebatas pada amalan yang kita kerjakan, tapi lihat juga niat kita. Mungkin amalan yang kita kerjakan adalah amalan yang ringan, amalan yang kecil, tapi jangan sampai rasa harap di hati kita kepada pahala Allah, rasa harap di hati kita kepada ampunan Allah itu juga kecil. Maka perhatikan niat itu, perhatikan hati kita. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah pernah menceritakan bahwa dahulu ada seorang perempuan pelacur. Suatu hari di siang hari yang panas, dia melihat seekor anjing memutari sebuah sumur karena kehausan. Maka kata Rasulullah SAW, "Fanaza'at lahu bimuqiha faghufira laha." Kemudian perempuan ini melepas sepatunya untuk mengambilkan air diberikan kepada anjing tersebut. Kata Nabi SAW, "Faghufira laha." Kemudian perempuan ini diampuni dosa-dosanya. Saudaraku seiman, perhatikan dalam hadis ini bagaimana amalan yang kita lihat kecil, kelihatannya ringan, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan ringan berupa memberikan minum bukan untuk manusia, tapi hanya seekor binatang, hanya seekor anjing. Tapi dengan itu Allah ampuni dosa perempuan ini, perempuan yang penuh dengan dosa ini, seorang wanita pelacur ini. Tentu kita tahu bahwasanya di situ banyak orang yang memberikan minum kepada binatang tapi tidak diampuni dosanya. Bahkan banyak orang yang beramal lebih besar daripada ini tidak diampuni dosanya. Maka dari situ kita tahu bahwasanya perempuan tadi diampuni oleh Allah dosa-dosanya bukan hanya semata karena amalnya, tapi adalah apa yang mengiringi amal tersebut yang ada di dalam hatinya, berupa keikhlasan niat dalam amal tersebut, besarnya harap kepada Allah, besarnya takut kepada Allah, besarnya harapan pahala dan harapan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin khati'atin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah atau manfaat ikhlas dalam amal, bahwasannya orang yang senantiasa mengikhlaskan niatnya dalam amal-amal solehnya akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan, dari gangguan iblis dan bala tentaranya. Sebagaimana sudah maklum di antara kita semua bahwasanya iblis dan bala tentaranya akan selalu sabar, tidak akan pernah menyerah, berusaha untuk menyesatkan manusia. Tetapi tidak semuanya. Tetapi dikecualikan di situ orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah orang-orang yang selalu ikhlas dalam amalnya. Ini sebagaimana sumpah iblis yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya iblis bersumpah
fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, ya Allah, sungguh demi kemuliaanmu, sungguh saya benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul muhlasin, kecuali di antara hamba-hambamu yang ikhlas. Semuanya masuk dalam incaran iblis dan perantaranya untuk disesatkan, kecuali orang-orang yang ikhlas. Karena iblis tidak mampu untuk menyesatkannya, karena mereka dalam penjagaan Allah. Mereka hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari gangguan iblis, dari godaan iblis, dari usaha iblis dalam menyesatkannya. Maka ini adalah suatu keutamaan dan fadilah yang besar bagi orang-orang yang menginginkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah yang lain, bahwasannya seorang yang ikhlas dalam niat, maka bagi dia pahala amal tersebut meskipun dia tidak melakukannya ketika dia ada udzur untuk tidak bisa melakukannya. Ini sudah maklum di antara kita. Oleh karena itu sampai-sampai Al-Imam Dawud At-Ta'i pernah mengatakan, ra'aitul khaira kullahu innama yajma'uhu husniyah wa kafaka bi khairan wa illam tansab, katanya. Yang artinya, aku melihat kebaikan itu semuanya tak lain dikumpulkan oleh niat yang baik. Sungguh bagimu kebaikan suatu amal hanya dengan niat, meskipun engkau tidak bisa mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian khutbah ini disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya untuk kita, memudahkan untuk kita senantiasa ikhlas dalam setiap amal ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengijabahi doa kita, dan jangan lupa untuk kita selalu menyisipkan dalam doa-doa kita doa untuk saudara-saudara kita ahlu Filistin, yaitu saudara-saudara kita di negeri yang diberkahi, di negeri para anbiya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan pada mereka dan kemenangan kepada mereka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih wulata umurina Indonesia wa wulata umuril muslimina fi kulli makan. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul Islam wal muslimin. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala a'daihim a'daika a'da'il Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqim shalah.